Halo, selamat datang lagi di channel Notarial. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas fungsi-fungsi di Microsoft Excel yang akan sering digunakan dalam banyak pekerjaan ya. Oke, sebelum kita mulai, bagi Anda yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Jika ada pertanyaan, jangan segan-segan untuk komen di bawah, sebisa mungkin kami akan menjawabnya. Oke, langsung saja kita buka Microsoft Excel blank workbook. Oke, fungsi yang nantinya akan sering digunakan adalah count dan sum ya. Count yaitu menghitung atau sum menjumlah dengan satu kriteria atau dengan berbagai kriteria ya. Jadi untuk pertama ini kita mencoba dulu fungsi count ya. Jadi fungsi count ini adalah fungsi yang digunakan untuk menghitung jumlah angka, yaitu sel yang berisi data numerik dari range yang diberikan ya. Contohnya kita coba ini satu, kita coba ya. Oke, jadi untuk memasukkan fungsi kita harus pertama kali diawali dengan tanda sama dengan ya, count buka kurung, jadi kita kasih jarak, maksud saya jadi kita kasih range sel dari B2 hingga B11. Oke, tutup kurung. Nah, jadi di sini didapatkan angka 10 karena di dalam range ini ada 10 sel yang berisi data numerik ya. Kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi fungsi count ini tidak akan menghitung data yang isinya tidak numerik ya. Contohnya kita rubah yang 6 ini menjadi huruf A, maka fungsi count akan otomatis mengkalkulasi ulang sesuai dengan fungsinya, yaitu menghitung data numerik dari range yang diberikannya. Jadi ada satu tips untuk memilih range ya. Seandainya Anda punya ribuan data, tentu akan lebih lama untuk menyeleksi range ini ya. Jadi Anda harus klik drag, tarik ke bawah, bisa sampai ribuan, itu akan, atau kemungkinan data Anda 20.000, 30.000, itu akan sangat lama ya. Jadi Anda bisa mengetikkannya saja. Jadi Anda cukup misalnya data Anda hingga sel 600, misalnya 636. Jadi Anda bisa langsung mengetikkannya sama dengan count buka kurung, Anda bisa lihat di sini B2 hingga tadi B636.
Jadi pekerjaan Anda tentunya akan lebih cepat. Atau jika Anda yakin bahwa di kolom B ini hanya berisi data yang Anda akan hitung, Anda bisa juga langsung mengetikkannya, mengisikannya dengan cara sama dengan count buka kurung. Anda cukup arahkan ke huruf B ini dan klik. Artinya seluruh kolom B ini akan dipilih sebagai range yang akan dihitung data numeriknya ya. Oke, baiklah, berikutnya kita akan beralih ke fungsi sum ya. Sum itu atau summary adalah fungsi yang menjumlahkan nilai-nilai dari range yang diberikan. Contohnya kita ketik sama dengan sum buka kurung. Oke, 39. Jadi fungsi sum ini hanya akan menjumlahkan sel-sel yang berisi data numerik dari range yang diberikannya. Contohnya di sini kan ada huruf A. Jadi fungsi sum ini tidak akan menjumlahkan huruf A karena ya huruf dan angka kan memang tidak bisa dijumlahkan. Jadi dia hanya akan menjumlahkan sel-sel yang berisi data numerik. Nah, jadi ini dari range ini yang tidak termasuk A jumlahnya 39. Kita coba rubah A menjadi 1 ya. Oke, berarti 39 tadi tambah 1 40. Tadi sel yang berisi data numeriknya ada 9. Setelah kita rubah ini menjadi 10 ya. Saya kira cukup jelas. Oke, sama dengan fungsi fungsi count tadi, Anda bisa langsung mengetikkan range hingga B11. Atau jika Anda yakin seluruh kolom B ini adalah data yang ingin Anda kerjakan, atau Anda yakin di bawah ini sudah tidak ada angka lagi, hanya sampai sini saja, Anda bisa langsung sum buka kurung Oke, berikutnya kita akan membahas varian dari fungsi count, yaitu COUNTIF. Jadi fungsi COUNTIF ini untuk menghitung sel yang berisi data numerik berdasarkan kriteria yang diberikan. Misalnya, saya hanya ingin menghitung data-data numerik yang nilainya lebih besar dari 3. Jadi COUNTIF range. Jadi di sini ada panduannya, Anda cukup ikuti saja titik koma ya. Dan untuk memasukkan kriterianya, Anda harus menggunakan tanda kutip ganda ya. Jadi lebih besar dari 3 tutup kurung. Ya, jadi dari range ini ada 7 data numerik yang nilainya lebih besar dari 3 ya. Kita hitung coba ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Jadi untuk range yang pendek mungkin Anda mudah untuk
menghitungnya tanpa fungsi ini. Tapi untuk data yang ribuan, bahkan mungkin ratusan ribu, itu akan sangat sulit. Jadi fungsi-fungsi ini akan sangat membantu Anda. Oke, untuk berikutnya kita akan membahas fungsi count ifs. Jadi fungsi count ifs Anda bisa memberikan lebih dari satu kriteria ya. Jadi contohnya katakanlah Anda mempunyai data begini ya, merah, biru, merah, biru, merah, biru, merah, biru. Saya contohnya saya akan mencari, saya akan menghitung biru yang lebih dari 3. Jadi kita bisa menggunakan fungsi count ifs ya, karena di sini ada 2 kriteria, yaitu warna biru yang di atas 3 ya. Oke, jadi kita bisa coba ya, count ifs, kriteria range-nya yang pertama titik koma, kriterianya biru, kriteria range yang kedua titik koma, kriterianya tadi lebih besar dari 3. Oke, jadi di sini didapatkan angka 3 yang artinya di sini ada warna biru yang lebih besar dari 3 ya. Coba kita lihat. Ini biru 41, biru 42, biru 6. Jadi betul ya, 3. Jadi fungsi count ifs ini bisa lebih dari 2 kriteria. Lebih dari 1 artinya Anda juga bisa menambahkan range yang baru. Coba kita coba ya. Kriteria range yang ketiga. Oke, kita cari kriterianya coba ungu ya. Coba kita kasih ungu di sini. Oke, jadi ini ditemukan satu data yang biru lebih dari 6 dan ungu. Jadi kita bisa kasih judul, contohnya saja kita anggap saja kanan, umur, kiri. Oke, jadi di sini kita bisa anggap data inilah data sebuah benda yang mungkin ada warna kanannya ada yang berwarna merah dan biru, kirinya ada yang berwarna merah berwarna ungu dan hijau contohnya. Oke, jadi umurnya ini mungkin kita hitungan bulan ya. Jadi di sini didapatkan 3 benda yang kanannya biru, berumur di atas 3 bulan dan kirinya ungu. Kira-kira begitu ya. Oke, berikutnya yang kita bahas adalah fungsi sum if ya. Jadi sum if sama seperti dengan count if. Jadi kita hanya akan menjumlahkan
sel-sel yang memenuhi kriteria ya. Oke, langsung kita coba saja. Sama dengan sum if range. Jadi di sini anggap saja kita akan menjumlahkan sel yang nilainya lebih dari 1. Oke. Tadi dengan fungsi sum tanpa kriteria kita mendapatkan 40. Dengan sum if dengan kriteria lebih dari 1, maka didapatkan angka 38. Karena di sini angka satunya ada 2 ya. 40 dikurang 1, 2, jadi 38. Oke, berikutnya hal yang perlu Anda ketahui dalam penggunaan fungsi sum if adalah Anda bisa hanya menjumlahkan dari benda ini yang memenuhi kriteria di sini ya. Contohnya kriteria merah. Jadi kita hanya akan menjumlahkan yang di sini memenuhi kriteria merah. Kita coba sum if range kriterianya merah, sum range. Oke, tutup. Nah, jadi di sini didapatkan angka 22 yaitu penjumlahan dari data yang memenuhi kriteria merah di sini ya. Kita coba 1 ditambah 5 6 ditambah 7 13 ditambah 5 18 ditambah 4 22. Jadi betul ya. Oke, berikutnya adalah fungsi sum ifs. Seperti layaknya count ifs tadi, artinya fungsi sum ifs ini bisa menggunakan beberapa kriteria ya. Langsung saja kita coba sum ifs. Jadi di sini sum range dulu ya. Sum range jadi range yang akan digunakan untuk penjumlahan titik koma. Jadi ini range kriteria 1. Kriterianya misalnya merah. Range kriteria 2 misalnya ungu. Oke. Nah, jadi di sini dia didapatkan nilai 11, yaitu penjumlahan dari yang memenuhi kriteria kanan merah dan kriteria ungu di kirinya. Jadi coba kita lihat merah ungu ini 1 7, merah ungu tambah 4 11 ya, betul ya. Jadi yang dijumlahkan hanya yang memenuhi 2 kriteria ini, merah dan ungu. Merah dan ungu ya. Oke, berikutnya ada lagi suatu fungsi yang mungkin juga Anda butuhkan, yaitu varian dari fungsi count, yaitu count A. Jadi fungsi count A ini fungsinya adalah untuk menghitung sel-sel yang tidak kosong ya. Jadi dia akan menghitung semua sel yang berisi. Artinya dia menghitung jumlah ya, bukan menjumlahkan. Menghitung jumlah sel yang tidak kosong dari range yang diberikan. Bisa kita ambil contoh, misalnya count A, kita ambil range-nya. Jadi Anda kalau memilih range bisa ke bawah dan juga secara diagonal ya. Jadi kita pilih range di sini.
ini didapatkan angka 37. Dari mana? Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10 dikali 4. Jadi dari range yang kita belikan itu ada isinya 40 sel, tetapi yang kosong ada 3. Jadi count A itu tidak akan menghitung ini sel yang kosong ya. Jadi fungsi ini bisa Anda gunakan misalnya dalam contohnya daftar nilai anak ya. Misalnya ada 40 siswa, dari 40 orang itu mana saja yang sudah ada nilainya atau yang belum, jadi bisa diketahui dari sini. Oke, berikutnya adalah count blank ya. Seperti namanya, dia akan hanya menghitung sel-sel yang kosong dari range yang diberikan. Oke, dapatkan 3. Kalau kita tambah, dia akan berubah otomatis ya. Oke, saya kira cukup jelas. Jika Anda masih ragu, jangan ragu untuk bertanya di kolom komentar. Sekali lagi jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Oke, sampai jumpa pada lain kesempatan.